Baiklah ibu-ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Ahadits ya. Melanjutkan bacaan kita sampai hadis yang mana tuh ya tadi? Allahumma ja'alni apa? Allah mazukni hubbak. Ya, sekarang yang itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca hadis yang ke-238 ya, berdasarkan susunan buku. Ini hadis yang ke-238 dalam kitab Mukhtarul Hadis. Ya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Rawahu At-Tirmidzi. Pada hadis yang ke-238 dalam kitab Mukhtarul Hadis ini ya, kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu membaca doa yang biasa beliau selalu baca. Apa itu bunyi doanya? Allahumma rzuqni hubbak. Ya. Ya Allah, berikanlah kepadaku agar bisa selalu cinta kepadamu. Ya. Jadi kita minta sama Allah tuh ya, biar kita selalu cinta sama Allah, ya. Karena cinta kepada Allah itu cinta yang tidak akan pernah merugi dunia akhirat. Ya. Kalau kita cinta sama istri, sama suami belum tentu. Ya, bahagia dunia akhirat belum tentu itu. Karena kecintaan ya kita kepada istri, kepada suami itu bisa ada dengan sesuatu hal. Mungkin karena ininya ya kan? Karena fulusnya ya. Ya. Ya, kullu ma zada fulus zada hub kan gitu. Ya, semakin banyak tuh laki punya duit, semakin cinta tuh seorang istri. Kata Arab bilang begitu kan? Ya. Jadi kalau seorang suami itu duitnya banyak, pasti bininya cinta dan sayang, ya kan? Tuh. Tapi sebaliknya, ya, ketika suami nggak punya duit, ya, tuh, ya, kullu yubaiduni. Semua orang apa ya? Ngejauhin aku. Jangankan orang, kalau bahasa Arab bilang pepatahnya, semut apa laler aja nggak mau nemprok sama kita. Kalau nggak punya apa ya? Punya duit, kata pepatah Arab, meskipun uang bukan segalanya ya. Iya, tapi segala sesuatu pakai uang. Ya kan? Tuh. Nah, kita minta sama Allah kalau kita selalu diberikan ya rezeki bisa cinta kepada Allah, ya, berarti kita yakin kalau Allah itu adalah pemberi segala sesuatu. Ya, kita lagi susah, ya, di tengah hidup keluarga, udah jangan ngeluh, minta sama yang punya segalanya. Siapa? Allah. Ya, karena kita yakin sesuatu yang kita dapatin itu hakikatnya dari siapa? Allah. Ya, laki kita, bos kita, teman kita itu hanya merupakan apa? Wasilah. Apa itu wasilah? Perantara doang. Ya, kalau Allah nggak gerakin, nggak bakal tuh. Ya, sebanyak apapun duit laki ibu, kalau Allah nggak gerakin hatinya nggak bakal dikasih. Gitu. Ya, karena yang gerakin adalah Allah. Kenapa yang gerakin Allah? Karena duit itu hakikatnya punya Allah. Ya, kita hanya diapain? Dititipin doang. Ya, ibaratnya kita dititipin barang, ya kan? Kalau yang punya barang mau ambil kasih gak? Kasih lah. Ya, terserah yang punya barang. Lo gue titipin barang ya. Tuh barang yang gue titipin lo, tolong bagi-bagiin ke orang. Boleh gak? Boleh. Yang nyuruh siapa? Yang punya barang. Ya, lah jangan coba-coba. Kita ada orang nitip barang, nitip duit sama orang dari orang, duitnya orang titipin ke kita bagi-bagiin orang. Kira-kira marah gak tuh orang?
Oh, enak barangan aja lu pinjam bagi-bagiin orang, ya. Tuh. Tapi kalau yang punya nggak akan ada yang marah. Siapa? Allah yang punya, ya. Udah dah, duit yang 1 miliar tuh lu bagi-bagiin aja sama orang RT 8 semua sarang berapa kek. Katanya. Iya kan? Sarang berapa kek? Nah, kata sarang berapa kek itu kan hebat tuh. Ya. Tuh. Kenapa? Karena yang nyuruh adalah yang punya duit, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dalam sebuah hadis ya, cinta kepada Allah dan Rasulullah itu harus melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Ya, ala an yakuna hubballah wa hubbar rasul ahabbu min ya kullu syai. Ya, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul harus melebihi cinta kita kepada dari yang lainnya. Kepada suami, kepada orang tua, kepada anak, kan begitu. Ya, tapi kepada Allah dan Rasul harus melebihi. Kenapa? Allah nggak akan salah kalau kita cinta selamanya. Ya, tuh. Wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Ya, dan cinta man yanfa'uni ya kepada siapa aja yang bisa memberikan kepadaku hubbahu ya cintanya indak kepadamu, artinya kita cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah ya, kita demenin para orang-orang soleh solehah ya, kenapa melalui perantara tuh orang mungkin kita jadi apa, termotivasi kan begitu. Ya, lah kalau kita berkawan, kita berteman sama orang yang jauh dari Allah, ya paling enggak tuh apa itu? Secara enggak langsung berarti itu orang apa ya? Ngejauhin kita dari Allah kan gitu. Ya, nah, kalau kita bergaul dengan orang yang suka apa namanya? Hadir mondar-mandir di majelis taklim itu kan. Nanti kan secara langsung gue malu berkawan sama saudara Mas Wani, ya kan? Gue kawan sama dia kan ustazah, kalau gue agak ikut majelis taklim kan kagak enak. Nah, paling enggak ada rasa apanya? Enggak enaknya, kan gitu. Ya, tapi kalau dia bergaul dengan orang yang lain yang enggak cinta menyebabkan dia dekat dengan Allah, ya begitu deh. Ya, cinta kepada orang yang senangnya healing-healing mulu. Ya, healing mulu setiap minggu. Ya bukan enggak boleh, boleh. Ya, tapi jangan healing kita itu melebihi apa? Ya, akhirat kita. Ya kan? Ya healing silakan, manusia ini perlu yang namanya refreshing, perlu. Ya, perlu. Kenapa? Otak kita ini perlu istirahat, mata perlu istirahat, ya kan? Badan kita semuanya juga perlu istirahat karena kita bukan robot. Kan begitu? Ya, kita lihat pemandangan hijau-hijau enak, kan gitu. Ya, setiap hari pemandangan laki mulu dilihat kan gitu, kurang enak juga. Ya, pandang hijau-hijau yang segar-segar gitu ya, ciptaan Allah. Ya, itu kan yang akan apa? Membuka inspirasi kita tuh. Ya, membuka pikiran kita ya, kadang sambil ngopi berdua laki di depan apa itu, di depan villa kan ya, sambil ngopi ya, terinspirasi dunia kayak punya kita ya bang katanya, oh kan itu nggak apa-apa, boleh gak ya, boleh, itu perlu ya, boleh banget. Makanya sekali-kali posisi dia jalan berduaan sono ya, berduaan aja, ngajak cucu jangan ngajak anak, jangan ya, dua-duaan aja ya kan, itu honeymoon di masa tua, boleh gak, boleh banget. Yang punya laki, yang punya laki jangan dulu ya. Kalau yang punya laki healingnya sama anak cucu aja dah, mantu ya. Ya Pauline ya. Sabar Pauline ya. Ada waktunya ya. Akan tiba waktunya masanya nanti. Tuh ya. Jadi kita minta diberikan agar kita cinta kepada Allah dan kita bisa dijadikan ya apa diberikan teman orang yang memberikan manfaat untukku ya apa itu karena lantaran dia itu dekat kepada Allah ya tuh. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu. Tuh. Ya Allah, ya, dengan apa-apa yang entah Engkau berikan kepadaku, mimma uhibbu, ya, dengan apa yang aku suka, faj'alhu quwwatan li fi ma tuhibbu. Ya, jadikanlah dengan adanya rezeki, jabatan, pangkat, ya, yang kita punya tuh, kesenangan hidup di dunia itu, jadikan aku tambah cinta kepadamu ya Allah. Ya, jangan justru ketika kita dikasih rezeki yang banyak, ya, suami yang punya jabatan, ya, kehidupan yang serba mewah, jadi kita jauh sama Allah. Ini naudzubillah min dzalik. Ini namanya lagi apa nih? Istidraj. Ya.
Ingat tuh, kalau ada orang lagi dikasih rezeki, tapi dia tambah jauh sama Allah, taruh lagi diistidraj sama Allah. Ya, lagi diuji, ingat suatu saat Allah bakal putusin tuh benangnya, habis sudah. Ya, tapi kalau dia punya rezeki banyak Allah kasih, menjadikan dia tambah dekat kepada Allah, berarti ini Allah lagi ngapain? Ya, sayang sama dia. Tuh. Ya, nah sekarang kita bisa ada introspeksi kita masing-masing. Ya, apalagi ini bulan Muharram kan, ya, masih tanggal berapa nih? 17 ya. 17 Muharram. Ya, ini kan Muharram ini kita jadikan sebagai momentum kita untuk apa? Kita berintrospeksi diri kita. Ya, introspeksi dengan amal-amal yang udah kita kerjain di tahun 1425 ya, 1445 apakah itu ya semua amal yang kita kerjain itu diterima apa enggak? Kan begitu. Ya, benar-benar apa karena Allah atau enggak, ya. Yang masih punya suami benar-benarkah kebaikan yang aku lakukan pada suami itu ikhlas karenamu ya Allah atau karena sesuatu aja. Nah, itu kan sebagai bahan apa namanya itu? Introspeksi. Kalau bahasa Al-Qur'annya namanya muhasabah. Ya, tuh introspeksi diri kita, ya. Nah, kita jadikan juga ini untuk kita merancang di tahun 1446 ini apa nih yang udah kita kerjain, kita tingkatin, yang belum kita apain? Kita kerjain, ya kan? Tuh, jadi tahun ya, semakin tahun itu bukannya menurun, bukannya sama, tapi harus apa? Meningkat. Adanya peningkatan, ya. Jangan kita hidup sama aja dah. Ya, artinya apa tuh? Seperti air ngalir, ya kan? Air ngalir nyari tempat yang apa? Yang rendah, nggak ada air yang ngalir nyari tempat yang tinggi, nggak ada. Ya nggak bakal sampai tuh. Ya, udahlah gua mah hidup di dunia ini ikutin air ngalir aja lah, nggak boleh. Itu namanya orang nggak punya prinsip. Ya, orang nggak punya maukib. Ya, kita hidup di dunia ini harus punya apa? Punya maukib, punya sikap, punya prinsip. Ya, sekarang saya di tahun 1446 minimal setahun harus khotam 20 kali contohnya. Ya kan? Dulu khotam cuma 10, sekarang harus 20 kali. Contohnya begitu. Ya, sedekah dulu mas sekian sekian, sekarang harus saya tingkatin sekian. Nah, itu namanya tuh kita punya rencana baik, Bu. Ya. Kalau kita udah punya rencana baik sampai tidak terlaksana, itu dapat pahala. Ya, apalagi terlaksana. Jangan kita nggak ada niat untuk melakukan kebaikan. Nah, ini salah besar. Ya, jadi kita niat aja niat ya, niat ya Allah mudah-mudahan Allah kasih rezeki nih tahun 1446 ya, saya akan tambah lagi giat untuk ibadah, tambah giat lagi untuk ngaji, tambah giat lagi untuk sedekah. Nah, itu Allah akan kasih jalan. Oh, ini sebulan benar-benar aku kasih rezeki, bruk dikasih sama Allah. Ya. Iya, baru niat doang, Bu, kita udah dikasih pahala. Ya, apalagi kita kerjain tuh niat kita. Ya. Nah, kalau nggak ada niat dapat pahala enggak? Nggak ada. Ya. Tahun ini gue pengen tambah taat dah sama suami gue deh. Contohnya gitu. Ya. Cuman kalau nggak ada niat apa-apa ya udah. Gitu-gitu aja. Nah, itu kadang sesuatu yang kelihatannya sepele ya, tapi kita anggap apa itu? Ya nggak ada apa-apanya. Padahal sepele tapi apa tuh? Kedudukan yang Allah akan berikan tuh sangat apa? Sangat luar biasa. Ya, makanya kan dalam sebuah hadis Nabi katakan niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada apa? Amalnya. Ya artinya apa? Orang berniat baik, dia belum sempat ngelakuin ada sesuatu hal dapat pahala. Orang melakukan kebaikan tapi niatnya bukan karena Allah, nggak ada apa-apanya. Maksudnya gitu. Ya. Orang sedekah ratusan juta tapi niatnya nggak karena Allah, karena ingin apa? Pamrih. Ya, nyohor. Nggak ada apa-apanya tuh. Di mata manusia doang, di mata Allah apa? Nggak ada apa-apanya. Apanya apa? Jadi nggak bakal dimetik pahalanya di akhirat nanti. Tapi orang sedekah 10.000, 20.000 lillahi ta'ala, 5.000 lillahi ta'ala, 1.000 lillahi ta'ala banget. Ya, gitu. Udah tuh. Ya, pokoknya itu yang justru yang kecil itu kadang kita lillahi ta'ala, itu yang Allah akan berikan apa? Ganjaran pahala yang luar biasa. Ya. Tuh. Makanya Nabi tadi katakan saya bilang niyatul mar khairun min amalihi. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Artinya amal perbuatan yang dikerjakan bukan karena Allah, la masilalaha. Enggak ada nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita niatnya 2004 apa? 1446 niat pengen ini, pengen itu, pengen itu. Niatin aja, Bu, yang banyak. Ya, masalah terlaksana atau tidak salahnya itu urusan siapa? Allah.
Ya, jangan kita nggak niat, ya. Tuh, apalagi kita udah niat baik, tahu-tahu kita cabut niat baik, nanti godaan setan itu, ada aja godaan itu. Ya, kalau kita sudah apa namanya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kalau kita sudah berazam untuk melakukan sesuatu, tawakal sama Allah tuh. Ya, memang Bu, kan saya udah bilang, yang namanya sedekah, ya, yang namanya bayar utang itu berat. Ya, kan Nabi sudah bilang, dua hal yang sangat dirasakan berat oleh manusia, apa itu? Bayar utang sama sedekah. Ya, minjem duit gampang nggak? Oh, gampang banget minjem duit itu. Mau balikinnya padahal duit kita di kantong udah penuh nih, Bu. Ya, itu kantong kayaknya kekunci sini nih. Ya, kekunci apa itu? Kayaknya nggak bisa diambil tuh duit. Padahal tuh ada duit siapa ya? Duit orang tuh. Artinya kita punya utang. Ya. Terus siapa yang godain tuh? Setan. Ya. Tuh. Udah gampang lu jangan bayar utang ya. Sesama sama duitnya banyak, masih banyak di sana di bawah bantal deh biarin aja tapi. Ya, tak gue punya baru gue bayar gitu. Jangan, nggak boleh Bu, yang namanya utang tuh orang yang minjemin punya duit atau enggak urusan belakangan, bukan urusan inti. Ya, kan Nabi sudah bilang, matlul ghani zulmun. Ya, menunda membayar hutang sedangkan kita mampu itu zalim. Ya, beda halnya kita belum ada, itu lain lagi. Ya, Allah sudah bilang, pantaziru apa tuh? Hatta maisarah, ya. Kalau orang punya utang dia belum mampu, tungguin sampai dia mampu kapan gitu. Ya, makanya kalau minjam apa-apa itu ada hitam di atas putih catatan. Ya, janji pengen bayar bulan Agustus awal. Ya, begitu awal Agustus belum ada, datengin, mohon maaf saja, ini belum ada duit nih, lakiannya lagi di PHK kemarin katanya. Terus belum dapat kerjaan, ya nggak apa-apa dah, tungguin sampai dia mampu. Doain aja saja ya, biar laki saya punya duit jadi direktur gitu. Ya, ntar digajiinnya double lah sama laki gue gitu. Boleh gak? Ya boleh. Ya, minta doa sekalian kan gitu. Ya, jangan kita minjemnya gampang, ngulanginya susah. Ya, sekarang kan terbalik. Ya, orang yang minjemin kayak dia yang minjem. Galakan dia. Ya, galakan dia. Wah, sabaran banget lu, baru segituan doang. Ya, lu baru segituan doang katanya. Dulu lu minjem baru segituan doang lu minjem, ya kan? Dia lupa. Tetangga juga katanya, apa-apa kan gue yang bantuin lu. Nah, gua nggak bakal kabur ke rumah gua lu tahu tuh katanya. Nah, bukan masalah itu, ya. Kita harus apa namanya itu? Transparan. Ya, terbuka. Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Ya, jangan ada bilang nggak ada. Ya, itu. Ada padahal nggak ada. Ya, nggak ada dibilang nggak ada banget. Jangan gitu ya. Tuh. Makanya apa, Bu? Ya, kita jadikan apa sesuatu yang Allah berikan kepada kita, entah itu berupa ilmu, harta, jabatan, ya, yang Allah kasih kita menyebabkan kita tambah dekat sama Allah, bukan tambah ya jauh. Ya, kalau tambah jauh, nah ini bahaya nih. Ya, berarti kita apa tuh? Lagi apa istilah tadi? Saya bilang istidraj. Ya, lagi diulur, tarik ulur tuh. Dia digunting sekali sama Allah putus udah habis semuanya tuh. Ya, sakit iya, jabatan nggak punya, ya kan, hidupnya sudah semeraut dah tuh, rumah tangga berantakan. Salah siapa coba? Kalau kita Bu manusia, ya tuh. Kan dalam ketentuan hidup ada yang namanya kodok, ada yang namanya kodar. Ya, kodok itu ketentuan Allah yang nggak akan bisa dirubah. Tuh nggak ada yang bisa dirubah tuh, kodok namanya tuh. Tapi kodar ketentuan Allah, tapi bisa dirubah. Ya, kodar itu ada dua, ada mubham, ya, ada yang mu'lam, ya, ada yang apa namanya itu, yang enggak ketahuan, ada yang ketahuan, ya, itu kodar namanya itu, ya kan? Nah kayak kita itu Bu, kita kan dalam hadis sudah dibilang manusia ini udah dicatat kapan matinya, rezekinya seperti apa, ya kan? Jodohnya siapa, meninggalnya kapan, itu udah kodar Allah tuh. Tapi bisa berubah gak? Bisa. Siapa tergantung kita, ya kan? Oh, udah dah, biarin tuh memang takdir Allah dah tuh. Bukan takdir Allah. Allah tuh sedikit pun tidak akan menghendaki sesuatu yang gak enak buat hambanya. Ya, tuh orang meninggal dunia kecelakaan, memang udah takdir. Bukan masalah takdir aja. Salah nih orang naik kendaraan ngapain? Ngebut. Ya, emang takdir Allah memang.
Ya, coba lu naik kendaraan, nggak terlalu ini tuh. Berarti apa? Ya kan? Kecuali dia itu naik kendaraan udah normal, kenceng kagak, pelan kagak, ditabrak orang meninggal, nah, itu berarti kodok tuh. Takdir Allah tuh. Ya kan? Begitu udah bener, jalan di kiri, pelan ada tubruk sama truk gandeng. Ya kan? Meninggal semuanya. Nah, itu kita nggak ada sesuatu yang menyebabkan kita itu meninggal kan begitu. Ya, tapi kalau kita naik motor, mobil ngulang apa namanya itu? Ugal-ugalan, ya kan? Tuh kecebur jurang meninggal. Takdirnya kali. Takdir ngebut yang mobil. Jadi yang bikin kan begitu. Ya, tuh jangan salah. Kadang kita menjadikan kodok kodar itu takdir menempatkannya itu salah. Ya, emang udah takdir kali gue jadi orang miskin kayak gini. Ya, nggak ada bu. Allah pengen lihat hambanya miskin. Allah itu kaya. Kan begitu. Ya, jadi orang bodoh mau udah dah, emang Allah jadiin gue orang bodoh. Nggak apa-apa lu aja yang belajar dah, gue bodoh gini aja. Nah, jangan. Ya, Allah nggak pengen bu satu orang hamba pun yang pengen jadi hambanya itu bodoh. Ya, pengen jadi hambanya itu semua siapa itu sejahtera. Kenapa? Allah punya segalanya. Ya kan? Kecuali Allah ada kekurangan. Allah kehabisan harta. Ada nggak Allah kehabisan harta? Ada. Ya, Allah kehabisan ilmu ada? Nggak ada. Ya, seorang alimnya segitu-gitu aja udah terkenal mah. Udah habis ilmunya diambil dari Allah. Ya, nggak ada itu bu. Yakin kita Allah punya segala dan nggak akan pernah habis. Ya, itu harus kita sadari. Ya, jangan kita gitu tuh salahin Allah. Takdir Allah dah biarin takdir semua. Ya, menyalah apa namanya? Salah menempatkan penggunaan takdir kodok dan qadar. Ya. Siapa sih Bu manusia yang pengen dapat ketentuan yang enggak baik ada enggak? Ada enggak? Sesusah-susahnya orang, semiskin-miskinnya orang dibilang lu miskin lu, udah miskin terusan mau enggak dibilang gitu? Marah enggak? Enak aja lu gue doain miskin terus-terusan. Ya kan? Enggak mau, Allah pun enggak mau disalahin kayak gitu. Lu giran ada yang gini-gini lu saya takdir gue disalahin kata Allah gitu. Ya, padahal enggak begitu. Allah dalam Al-Qur'an sudah jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali itu orang sendiri yang mau merubah nasibnya. Ya kan? Rubah, Bu. Kita harus anak kecil aja, Bu. Emang tuh anak begitu lahir sampai dia gede pengen enggak bisa jalan. Sampai anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa ngerangkak gitu aja. Oh, kayak gitu, punya anak. Kan nggak mau, kita harus ada apa? Perubahan. Itu semua tuh pelajaran yang Allah kasih. Pelajaran itu lihat dari anak kecil. Dari dia duduk tidur hanya terlentang, ya kemudian bisa miring, kemudian bisa tengkurap, ya kan? Hidup pun demikian, ya. Kita dari hidup yang biasa naik dikit level naik sampai yang bisa lari kayak anak kehidupan seorang anak kan begitu. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an itu seringkali Allah bertanya, "Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun?" Tuh, kita disuruh mikir. Mikir tuh, banyak pelajaran dari anak kecil, tumbuhan yang kita tanam dari biji numbuh mentik, ya kan? Sampai gede, sampai numbuh buah. Kayak gitu semua pelajaran buat kita. Siapa yang disuruh ambil pelajaran tuh? Kita nih manusia. Bukan binatang, bukan. Ya, bukan para malaikat, bukan. Ya, malaikat sudah cukup dengan apa yang Allah kasih. Binatang udah cukup dengan apa yang Allah kasih. Tapi kita nih manusia, Bu, punya akal, punya nafsu. Ya, suruh pikir. Tuh. Oke, pikirin dong. Ya, kita ngelihat orang tuh jangan jauh-jauh dah, Bu. Ibu-ibu yang udah pernah naik pesawat, kok besi berat gini bisa terbang ya? Ya. Besi kan berat banget, ada orang lagi bawa tas, bawa apa kok bisa terbang tuh. Ya, siapa kalau enggak yang berpikir? Allah yang ngasih ilmu kepada manusia. Ya kan? Nah, iya. Kayak kemarin di Turki saya naik balon udara, diisiin 20 orang. Kok balon tuh nggak ada apaan bisa terbang? Cuma modal api dong, dudut, 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 semprotan api kayak gitu. Kok bisa terbang ya kan? Kita mikir, tadi jatuh nih balon lagi nih. 20 orang, nggak boleh banyak-banyak. Hah? Ini balon udara di Turki. Waktu naik kemarin di di Kapadokia. Ntar ajak saja ke sana Kapadokia. Naik balon udara. Ya. Kali-kali jangan ngeliat ke bawah, kalau ngeliat ke bawah pusing ntar.
Ini kalau nggak biasa, kalau saya sih biasa nggak masalah melihat mutu-mutu gitu. Ya, itu ilmu semua tuh, Bu. Ya, kita punya anak, punya cucu, itu anak tuh ya. Ya jangan jauh-jauh lah, orang bunting mah 3 bulan terus-terusan. Kan terus 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, brojol. Brojol, dia nangis tadi, tidur celentang, tadi miring, tadi tengkurap, tadi merangkak, tadi ngapain itu. Kan pelajaran semua. Ya, itu kalau kita mau berpikir, ya, artinya menggunakan akal yang Allah kasih. Tuh. Kita kan apa ya? Pengen enaknya aja lah, mikir-mikir capek-capekin aja udah. Ya, yang ada makan aja bukan. Ya. Kalau kayak gitu tuh binatang iya dikasih ini makan, makan, minum, minum. Diajak jalan naik pesawat, ditahu naik pesawat naik. Ya, ntar dia kayak kemarin tuh ada yang bawa anjing di pesawat. Ya. Iya. Ya, bunyi kan ganggu orang nggak ganggu. Ya kan? Ya, dia tahu nggak kalau dia ganggu orang? Nggak tahu. Harusnya yang tahu diri siapa? Yang punya anjing. Ya kan? Ya. Kenapa tuh orang akalnya kurang berarti kok naik pesawat bawa anjing kan begitu. Sementara yang naik ini kan orang. Ya, kecuali ada binatang-binatang. Nggak khusus dong kursi buat binatang gitu yang nggak mengganggu orang kan gitu. Ya, itu duit semuanya, Bu. Sebenarnya aturannya nggak boleh ya bawa binatang apapun ke dalam pesawat. Ya kan? Kita lagi tidur tengah malam-malam dong. Guk 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 guk. Lah, anjing anjing siapa? Ya. Iya, Bu, anjing dari Turki itu, dari Turki mau ke Doha, mau ke Qatar. Baik, kita lanjutin. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu. Ya, ya Allah, ya, dengan apa-apa yang Engkau telah hilangkan atau Engkau telah lenyapkan dariku mimma uhibbu, sementara itu adalah sesuatu yang aku suka, faj'alhu faragon li fi ma tuhib. Ya, hilangnya, berpisahnya dengan sesuatu yang aku cintai itu jadikan itu aku apa? Ya, tambah kecintaanku. Ya, kita punya apa itu barang ya, berharga bangetnya tahu-tahu hilang. Ya kan? Itu bukan rezeki kita dah. Ya. Jangan kita ngeluh gini. Emang sih wajar sih manusiawi ya. Dia kehilangan suami yang dicintai aja kan pasti nangis. Nggak ada istri kehilangan suami diketahui. Alhamdulillah laki gue mati. Ada yang kayak gitu. Ya, disujud syukur. Alhamdulillah laki gue mati katanya. Dan namanya laki bini nggak tahu diri nih, jangan ya. Ini sedih, wajar. Namanya itu manusiawi. Ya, nah, jadikan kita kehilangan sesuatu yang kita cintai akan menambah cinta kita kepada Allah. Ya, kenapa? Karena kita yakin segala sesuatu ini punya Allah dan akan kembali kepada siapa? Pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu. Semua nih yang ada ibu punya Allah dan akan kembali kepada siapa? Pada Allah. Ya, kullu man 'alaiha fan. Ya, nih yang ada di dunia ini semuanya sifatnya sementara nih. Ya, wa yabqa rabbuka dzil jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah siapa? Allah. Ya, jangan kita Bu orang pancoran tengek-tengek. Ya, Raja Abraha yang begitu gagah. Ya, tuh. Kemudian siapa lagi tuh? Raja siapa? Namrud yang begitu gagah banget zaman Nabi Ibrahim. Mati gak? Mati. Ya, Firaun yang gagahan lagi ngaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian. Mati gak? Mati. Ya, cuma tenggelam di kolam namanya air doang. Ya, katanya Tuhan. Ya kan? Namrud dia bilang dia bisa ngidupin mati, bisa matiin orang, bisa ngidupin orang mati sama lalat doang. Ya, satu ekor lalat masuk ke dalam hidungnya mati. Itu namanya gitu. Ya, belum apa-apa ya itu. Ya, itu semua adalah apa? Akan hilang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya apa, Bu? Kita ketika ditimpa musibah kan ya, dalam Al-Baqarah Allah sudah katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah katakan walanabluwannakum,
ya, sungguh kami akan menguji kalian. Ya, bisyai'in, dengan sedikit saja kata Allah. Apa itu di antara minal khauf, rasa takut kita diuji. Ya, laki dia mulai sakit-sakitan nih. Tadi sakit, dia meninggal, siapa nyari duit dah. Nah, kayak kita nggak punya Allah, Bu. Ya, kan yang ngasih rezeki itu Allah, bukan laki kita. Ya, buktinya janda sekarang pada makmur-makmur bulan Muharramnya. Ya, janda-janda di mana makmur, Bu? Ya, kemarin saya berapa kali ngisi tausiah santunan, Bu. Ya, itu yang paling banyak janda daripada yatim. Ya, kemarin di Masjid Ar-Rahmah itu 85% janda. Yang anak lakinya, anak yatimnya cuma berapa itu 49, tapi jandanya hampir 180-an. Ya. Terus saya juga di Titian Bekasi, santunan yatim duafa dan janda juga sama. Jandanya banyak juga. Ya, di pengajian saya aja 80% janda yang ngaji. Di Ar-Rahim itu. Ya, tuh. Nanti insya Allah Ar-Rahim akan ngadain santunan di awal bulan nanti sekalian hafal Quran nanti. Ya, tuh Bu. Jadi apa? Kehilangan itu sesuatu yang biasa, ya. Rasa takut kita diuji sama Allah, ya. Walju, rasa lapar, ya. Lapar, siapa yang laparnya, laki nggak kerja, sabar aja dulu, ya. Bu, manusia itu memang makhluk yang serba salah, maaf ya. Ketika sesuatu itu ada di rumah kita, tapi kita nggak syukurin itu sesuatu yang ada itu. Contohnya banyak makanan, kita masih mau apa? Beli tempat orang, ya. Jadi makanan yang kita beli itu lebih afdal daripada makanan yang ada di rumah. Ya, jangan jauh-jauh lah di rumah lah anak-anak saya itu. Ya, padahal di rumah istri saya udah masak yang namanya rendang, dendeng ini tuh. Itu nggak laku. Mau anak apa mau jajan. Iya, makanan luar lebih enak daripada makanan buatan sendiri. Padahal itu kan ya Allah, ya, kita masak sendiri itu udah steril, ya kan, masaknya benar, bersih, steril lah tuh, cucinya juga benar. Makanan luar kita tahu, ya, itu. Ya dijualan gitu kan, tuh gerobak kan parkirnya di luar. Ya kan kita nggak tahu tuh. Tuh lagi istirahat malam-malam tuh gerobak dikencingin tikus, dikencingin apa kan nggak tahu. Kita tahu nggak tahu kan gitu tuh. Ya, tuh, itu ada aja. Ya, itu apa namanya, peran kita orang tua ada tuh, kita kasih pengertian gitu. Ya, akhirnya lambat laun pelan-pelan ngerti. Ya, makan mau udah. Ya meskipun harus kita apa manjain, disuapin, biarin. Dorong yang udah kenceng, dorong disuapin kenceng gitu. Ya. Tuh, biar dia mau apa? Makan. Ya. Makanya kan anak itu tergantung didikan kita, Bu. Ya. Kalau kita didik tuh anak kita biarin namanya juga anak-anak. Jangan kayak gitu. Ya, jangan ada istilah namanya juga anak-anak, bukan. Ya, itu anak tuh akan membentuk karakter dia sejak anak-anak. Ya, kalau kita biasakan seperti itu nanti akan tumbuh remaja, dewasa, sampai kakek-kakek bakal begitu terus. Ya, kalau kita nggak didik dari awal. Ya, tergantung ma fil aba fil abna, kan Nabi bilang begitu. Ya, apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan berpengaruh kepada anak. Gitu. Ya, jangan kita bilang, biarin anak-anak belum tahu apa-apa. Kan ya, anak kecil mau belum tahu apa-apa, kita yang tahu. Ya kan? Gitu. Nah, jangan sering jajanan luar sekarang, nah, bahaya. Ya, sekarang di mana-mana rumah sakit tuh penuh bukan orang sakit, orang-orang tua, anak-anak sekarang pada penuh rumah sakit. Ya, rumah sakit sekarang penuh, anak-anak pada ngapain? Cuci darah. Nah, anak cuci darah, bayangin, Bu. Ya, anak-anak sudah cuci darah, bayangin. Faktor apa kira-kira itu? Makan sembarangan, minum sembarangan, jajan-jajan yang 1.000 perak tuh, minuman ale apa namanya itu? Ya, tuh, apa yang joki apa namanya ya? Jelly. Heeh. Iya, Bu. Apa? Nah, apa? Oki jelly drink. Ya kan, eh, oki jelly drink, ya kan? Nah, ya kan. Tuh, Bu. Bu, tuh yang punya pabrik aja anaknya nggak dikasih minum gituan. Ya, nggak dikasih loh. Kenapa kita beli? Kan gitu. Ya. Saya salut dengan sistem peraturan di Turki. Bu, di Turki itu mereka masak nggak boleh pakai penyedap.
Ya, jadi kalau ketahuan satu rumah tangga masak pakai penyedap didenda. Cuma garam doang. Garam pun ditaruh di meja. Gitu. Nggak ada penyedap itu, makanya saya makan kagak ada yang enak saya bilang. Oh, iya. Coba ibu-ibu senang kan di sini yang namanya kebab Turki ya? Ya kan? Bayangan saya kebab Turki itu lebih enak karena asli dari Turki. Nggak ada rasanya kayak makan daging mentah gitu. Ya, antek gitu rasanya. Ya, gimana? Ya. Ya, kalau maaf saya sih nggak biasa. Saya sudah biasa. Ini yang jamaah yang saya bawa. Ya, nggak ada rasanya Ustaz katanya. Ya, akhirnya beli apa? Beli pop mie aja makannya, pop mie. Andalan dah tuh. Ya, pop mie ada penyedapnya. Oh iya. Sayang-sayang udah mesen makanan tuh ada ayam, ada ikannya sampai apa 10 juta tuh nggak kemakan. Ya, dipikir enak kali karena nggak ada rasanya kan saya bilang coba dulu jangan pesen-pesen aja. Mm Tuh, ya. Sangat sayang lah. Di kita coba, ya. Makanan ya yang membahayakan perut, yang membahayakan lambung, kesehatan tuh Bu, dijual bebas. Tuh, kan bingung kita. Ya, anak-anak kita mana tahu kalau bukan kita orang tua yang apa tuh, yang mengarahkan. Ya, ini murah-murah Bu, duit tuh nggak bisa dibohongin, ya kan? Jajanan murah berarti itu kualitasnya gini, ya. Masa minuman dengan kemasan bagus 1.000 perak, apaan untungnya, ya kan? Nah, itu, ya bukan apa-apa makan-makan seperti sosis-sosis tuh yang 1.000 perak, itu apaan isinya? Ya, kita nggak tahu tuh Bu. Ya, ya kalau sekarang kita udah tahu, arahin dah, jangan nak ini bahaya. Sekarang dia masih kecil belum bisa ngerasain, entar 50 tahun yang akan datang baru kerasa. Ya, itu benar Bu. Sekarang rumah sakit itu penuh bukan karena penyakit disebabkan orang tua, anak-anak sekarang banyak. Ya, anak kecil masa kena diabetes. Aneh nggak anak kecil diabetes? Bukan ada, banyak. Ya, saya bilang aneh nggak? Aneh, ya kan? Berarti itu antibodi yang seharusnya udah sangat kuat itu masih terkalahkan dengan apa itu? Dengan apa tuh makanan yang sangat membahayakan itu. Kan anak kecil Bu itu antibodinya lebih kuat daripada kita Bu. Ya kan? Dia minum es setiap hari nggak batuk. Ya, nah kalau kayak kita, saya sekarang minum es sekali, ahuk-ahuk mulu sekarang. Udah ampek bawaannya, tak ampek mulu. Ya, dia bilang dia kagak. Ya tiap hari minum es, tiap hari makan pedas gitu itu biasa aja. Tapi sekalinya sakit, orang tuanya ntar habis duitnya. Ya, makanya Bu, berbuatlah sebelum terlambat. Ya, tuh, jangan sampai kita nanti menangis setelah anak kita baru mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jajan, kasih jajan, arahin, jajan misalnya lu beli lontong kayak, ya, lontong atau beli nasi bakar, ya, tuh. Gimana doain, emang nggak doain. Lontong, beli bakwan, itu kan enak gitu. Ya, iya, iya kayak makan makanan model apa namanya tuh cimin ya, apalagi cimol, celeng, celeng ya. Ya, ya, Allah. Emang enak Bu, saya penasaran pernah saya nyobain terus terang. Bilang, beliin babagi bawa mencoba, bilang enak rasanya di lidah enak memang. Ya gurih. Mm-mm. Ya, tapi ini kalau kita terusin bahaya, ya. Terus saya bilang anak-anak doyan banget, enak, gurih soalnya. Kenapa? Maggi, ya apalagi bumbu-bumbu yang serbuk itu apa namanya itu? Mau manis, pedas atau sedang? Lah tahu. Gitu kan? Itu laku banget tuh. Pembelinya diantaranya anak-anak saya, bukan orang lain. Jadi nongkrong situ, mana kita mau usir. Ya, enak loh. Ya. Yang makroni kayak digoreng sama telur apa namanya? Cimin ya? Hah? Cilor. Ya, kayak sendok sama cik tadi beberapa apa telur. Dulu nggak ada zaman kita ya. Kenapa baru muncul sekarang tuh? Namanya aja kita aneh bilangnya tuh. Ya seblak aja sebenarnya dari dulu udah ada tuh. Cuma baru muncul di Jakarta sekarang ini belum lama kan? Seblak-seblak gitu. Ya seblak udah sampai Turki tuh Bu. Di Turki ada seblak. Iya.
Yang punya orang Indonesia, rasa Indonesia. Ya. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, entah itu harta, ya. Allah udah bilang, ya, tadi sama apa? Minal khauf wal ju', ya. Wa naqsi minal amwal, harta kita, Bu, nanti bakal diuji. Ya, entah itu diuji berupa ada bencana apa, harta kita hilang, ya. Wal anfus, kita kehilangan orang kita cintai, ya. Wasamarat, buah-buahan tuh. Nah, semua itu kata Allah apa? Wa basyirus sabirin. Sabarlah kalian. Ya. Tuh. Tuh, wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah, ya, apabila mereka ditimpa musibah, qalu, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Semua adalah punya Allah dan akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Bu, ya. Kita ini sekarang ngumpul, ya, boleh jadi sebulan yang akan datang ada yang kurang nggak nih? Boleh jadi, kita nggak tahu, ya kan, kita nggak ngerasa. Kalau kita kayak otak, ya, kayaknya otak kita nggak nyampe dong. Kemarin kayaknya dia masih enak banget makan minum pergaulan, kita tahu udah meninggal aja. Nah, iya kan? Iya, kayak gitu tuh, Bu. Ya kan, mohon maaf dah kayak Pak Yus. Saya bilang kan dia kan sehat banget dulu tuh. Ya, tahu-tahu ada penyakit langsung meninggal. Kan kita nggak tahu. Ya, itu ujian memang. Anpus namanya itu. Ya, mau dibilang apa? Ya, pas banget suami dia habis idah selesai dia pergi juga. Iya. Pas banget tuh 4 bulan sekian dia habis megang idah itu. Ya, sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Satu hadis lagi. Allahumma ja'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Rawahu Al-Bazzar an Buraidah. Hadis yang ketiga, ya, berupa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi mengajarkan kita untuk selalu baca doa, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Hamba-Mu yang selalu bersyukur. Ya. Jadi orang hamba tuh yang syukur. Kenapa, Bu? Jadi seorang hamba yang syukur itu dikit. Ya. Allah sudah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya. Sangat sedikit di antara hambaku yang mau bersyukur. Ya, makanya doa Nabi bilang juga Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku kelompok orang yang sedikit. Maksudnya ini nih. Ya, karena yang bersyukur itu sedikit banget. Banyakan yang kufur. Ya, itu yang pertama, ya. Nah, dengan kita syukur, Bu, pasti Allah bakal apain? Tambahin. Ya, surah Ibrahim Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur la azidannakum, pasti aku akan tambahkan. Ya, yakin Bu sama Allah, syukur. Ya, kita udah usaha, laki kita udah kerja sono sini tapi kehidupan masih kayak gini, sabar aja. Ya, Allah lagi nguji kita, kecuali laki kita kerjaannya tiap hari tidur mulu, siramin air. Iya, saya blokin air tiap hari pagi dan sampai zuhur lanjut lagi asar tidur kayak kos oblong. Ya, ambil sarung tuh, ambil air, saya ember, saya blokin. Nah, tapi nggak mau usaha tuh orang. Ya, laki kita udah dari pagi keluar pulang sore teman dapat gini-gini, udah syukurin. Yakin itu pasti ujian dari Allah. Ya, kalau Allah nggak menguji kita, nggak mungkin. Ya, tuh. Karena setiap orang yang beragama Islam atau yang beriman itu pasti diuji. Ya, Allah sudah katakan ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah kamu mengira cukup kalian beriman, enggak akan diuji? Enggak mungkin. Ya, jangankan kita, Bu, manusia biasa, para nabi ujiannya lebih berat daripada kita. Ya, tuh, ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Jangan jauh-jauh Nabi Muhammad dalam berdakwah, diapain, Bu? Dilemparin kotoran, disambitin sampai berdarah-darah mulutnya. Ya. Ulama kita ada enggak yang kayak gitu? Lagi dakwah dilemparin tai, ada enggak? Enggak ada. Ya, disambitin pakai batu sampai rontok giginya, ada enggak? Enggak ada. Ya, kalau ada seorang guru yang digituin sama orang, yang marah siapa? Pengikutnya, ya kan? Contohnya Habib Rizik Syihab, ya kan? Lagi ceramah disambitin, anak buahnya pada ngamuk. Ya. Oh, Nabi Muhammad tuh.
Ya, belum seberapa Bu ujian yang Allah berikan sama kita, tapi memang kita Bu kadar kesabaran kita itu kesyukuran kita itu sangat-sangat terbatas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, waj'alni saburan. Ya, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang selalu bersabar. Ya, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam bertaat beribadah kepada Allah, Bu. Kita nih ngaji nih ujiannya ada gak? Ada, Bu. Ya, saya yakin ibu-ibu kalau bukan karena iman mau tidur. Enak siang-siang tidur kayak gini, apalagi ada AC. Ya kan? Kayak baju daster, apalagi celana pendek tidur dah. Oh. Bangun-bangunnya akhirnya. Ya kan? Itu saya lewat nggak kelihatan itu. Ya, saya lewat depan rumahnya nggak kelihatan kalau udah kayak gitu tuh. Ya. Oh, bangun tidur, nyahi, enak banget tuh. Lagi tehnya teh tue. Ya, tehnya teh awur, jangan teh celup ya. Kalau teh celup kurang enak, teh awur itu. Ya kan? Gulanya sedang aja, jangan manis-manis. Enak lah tuh. Ya, itu kalau bukan karena keimanan dan dorongan motivasi kita bakal tinggalin ngaji kayak gini. Ya. Kira-kira saya tanya, banyakan yang ngaji apa banyakan yang di rumah sekarang? Kan? Silakan ibu ketok rumah orang satu pasti ada di rumah. Ya, dengerin masih syukur. Kadang dia pakai handset dengan HP. Tuh. Ya, mulai dari ketok tok assalamualaikum. Oh ibu ada, makasih udah. Tok tok ibu, oh ada gitu. Ya, Cali pengen ngecekin. Ngapain mbak? Enggak, saya pengen tahu aja gitu. Kiranya ibu lagi di mana gitu ya. Kalau pengen cek boleh gak? Ya boleh. Ya, tok pintu 2, 3. Pasti ada di rumah. Yakin saya itu. Ya. Tuh, sabar. Waj'alni fi aini saghira. Dan jadikanlah aku di mataku kecil. Ibu, jadi kalau orang merasa kecil sama dirinya sendiri, dia akan selalu berusaha. Ya, itu setan yang menyebabkan dia itu makhluk yang bandel karena kesombongan, karena merasa besar dirinya. Ya kan? Lah orang aja Bu kalau merasa besar, gue ini siapa? Gue saja. Ya, lo harus cium tangan sama gue bolak-balik. Harus saja gitu kan. Ya, kalau nggak cium nggak berkah loh. Ya, nih cium. Tuh. Nggak boleh tuh. Kita merasa apa? Merasa besar. Harusnya kita merasa kecil aja di mata kita. Kenapa? Dengan kita merasa kecil, karena kita yakin Allah yang maha besar. Tuh, ya. Dan sebaliknya, di sini kita doa minta apa? Waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Tapi di pandangan mata manusia, orang lain kita besar. Ya, kita jangan ingin besar diri sendiri. Ya, yang menganggap kita besar adalah orang lain, bukan diri kita. Ya, kalau kita masih menganggap diri kita besar, diri sendiri yang menganggap kita besar, nggak ada apa-apanya, Bu. Ya, kenapa? Karena kebesaran seseorang itulah berkat karunia Allah. Allah berikan nih, sebulan gua angkat derajatnya. Ya kan, besar. Di mana-mana orang kenal, orang ketemu dia cium tangan bolak-balik gitu kan. Ya. Kenapa? Di mata manusia Allah jadikan. Jangan ketika kita sombong, ketemu orang, Assalamualaikum, salam, cium tangan. Enggak cium tangan, salam biasa. Ulang-ulang salamannya, cium tangan. Gue nih Ustaz. Ayo. Ya, gue nih Ustaz. Ayo. Lo nggak tahu gue guru Ali Nabah nih. Ya. Iya nggak boleh itu. Biarlah orang yang menganggap kita besar. Jangan diri kita menganggap diri kita besar. Itu doa yang kita ajarkan. Ya. Ini saya ingat banget dulu waktu saya belajar di Asyafiyah selalu diajarkan doa ini. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'al fi a'yuni saghira waj'al fi a'yunin nasi kabira. Baca di doa, Bu. Ya. Tiap hari jangan pernah lupa. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kira cukup 2 hadis dulu kita baca pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.